video kali ini kami akan membahas materi tentang Ashtanga Yoga. Berbicara tentang yoga sudah sangat tidak asing ya. Yoga sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu yuj, artinya menghubungkan. Ada beberapa pengertian yoga sih, tapi dapat disimpulkan bahwa yoga adalah seni untuk meningkatkan kesadaran diri, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, move on dari pengertian yoga, lanjut ke jenis-jenis yoga. Ada beberapa jenis yoga loh, apa aja sih? Yang pertama ada Hatha Yoga. Ajaran Hatha Yoga berpengaruh atas badan atau jasmani seseorang karena terdapat gerakan yoga yang dilakukan dengan posisi fisik atau asana, teknik pernapasan atau pranayama yang disertai dengan meditasi. Nah, posisi-posisi tubuh tersebut dapat menghantarkan pikiran menjadi tenang dan sehat. Lanjut, nomor 2 ada Mantra Yoga, yaitu gerakan yoga yang dilaksanakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci melalui rasa kebaktian dan perhatian yang terkonsentrasi. Perhatian yang terkonsentrasi? Iya, perhatian dikonsentrasikan agar tercapai kesucian hati untuk mendengar suara kesunyian, sabda, atau ucapan Tuhan mengenai identitasnya. Tentu saja, untuk pengucapan berbagai mantra yang tepat membutuhkan ilmu pengetahuan yang mendalam, jadi perlu banyak-banyak belajar. Kemudian yang ketiga ada Laya Yoga atau Kundalini Yoga, yaitu gerakan yoga yang dilakukan dengan tujuan menundukkan pembangkitan daya kekuatan kreatif. Ajaran Laya Yoga menekankan pada kebangkitan masing-masing cakra, serta bagaimana memanfaatkan karakteristik itu untuk tujuan-tujuan kemuliaan manusia. Kemudian yang keempat ada Bhakti Yoga, yaitu gerakan yoga yang memfokuskan diri untuk menuju hati. Di sini diyakini bahwa jika seorang yogi berhasil menerapkan ajaran ini, maka dia dapat melihat kelebihan orang lain dan tata cara untuk menghadapi sesuatu. Menarik ya. Bhakti yoga ini juga membuat seseorang bisa menerima segala yang ada di sekitarnya dan mengajarkan untuk mencintai alam dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut nih. Yang kelima ada Raja Yoga, yaitu gerakan yoga yang menitik beratkan pada teknik meditasi dan kontemplasi. Nah, ajaran yoga ini nantinya mengarah pada tata cara penguasaan diri sekaligus menghargai diri sendiri dan sekitarnya. Yang keenam ada Jnana Yoga, yaitu gerakan yoga yang menerapkan metode untuk meraih kebijaksanaan dan pengetahuan. Gerakan ajaran Jnana Yoga ini cenderung untuk menggabungkan antara kepandaian dan kebijaksanaan. Kepandaian dan kebijaksanaan. Sehingga nantinya mendapatkan hidup yang dapat menerima semua filosofi dan agama. Oke, lanjut yang terakhir ada Karma Yoga, yaitu gerakan yoga yang mempercayai adanya reinkarnasi. Melalui Karma Yoga, umat dibuat untuk menjadi tidak egois karena yakin bahwa perilaku umat saat ini memungkinkan berpengaruh pada kehidupan yang mendatang. Ajaran Karma Yoga meliputi yoga perbuatan atau berkarya, kewajiban demi tugas itu sendiri tanpa menginginkan buah hasilnya. Seperti misalnya penghargaan karena mendapat sukses atau terkabulnya sesuatu tujuan, dan tanpa merasa menyesal jika mengalami kegagalan atau tidak berhasil. Jadi untuk yang masih merasa egois atau sering masih melakukan hal-hal yang bersifat negatif, kurang-kurangi atau bisa hilangkan karena ingat ada Karma Yoga. Nah, itu dia jenis-jenis yoga. Kira-kira setelah jenis-jenis yoga ada apa lagi ya? Nah, setelah jenis-jenis yoga, ada juga nih bagian-bagian dan hambatan dari Ashtanga Yoga. Yang pertama yaitu ada Panchayama Brata. Nah, apakah kalian tahu Panchayama Brata itu apa? Nah, Panchayama Brata adalah 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa kecuali. Nah, adapun bagian-bagian dari Panchayama Brata ini yaitu yang pertama ada Ahimsa atau tanpa kekerasan. Nah, Ahimsa mengajarkan anti kekerasan. Seseorang hendaknya menghindari setiap bentuk tindakan kekerasan, baik terhadap sesama manusia, binatang, maupun lingkungan sekitar. Nah, adapun hambatan-hambatan dari ahimsa yaitu seperti memiliki amarah, dendam, dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Nah,
Adapun contoh hambatan dari ahimsa yaitu jika seseorang dibuli serta tidak dapat menahan amarah, maka ia akan meluapkannya dalam bentuk tindakan kekerasan seperti memukul atau menampar. Nah, yang kedua yaitu ada satya. Satya adalah kebenaran yang sejati, mengikuti nurani dan menguatkan mental untuk selalu berkata, berpikir, dan berperilaku secara benar. Nah, ada juga hambatan dari satya yaitu memiliki rasa takut. Nah, contoh hambatan satya yaitu ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan dan karena merasa takut, maka orang tersebut tidak akan berani mengungkapkan kesalahannya atau berani berkata jujur. Nah, dilanjutkan dengan asteya. Asteya adalah tidak mencuri, tidak menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Nah, adapun hambatan dari asteya yaitu tidak bersyukur karena kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat dikendalikan. Nah, adapun contoh hambatan asteya yaitu jika seseorang tidak memiliki sesuatu yang tidak ia miliki, kemudian timbul rasa iri dengki, maka ia akan berusaha mengambil atau mencuri barang milik orang lain. Nah, yang keempat yaitu ada brahmacharya. Brahmacharya adalah menjaga kesucian, hidup secara seimbang dalam segala hal dan menjaga kemurnian tubuh, pikiran, dan emosi. Nah, adapun hambatan dari brahmacharya yaitu mudah terlena dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Yang terakhir yaitu ada aparigraha. Nah, aparigraha adalah non-posesif, menjauhkan diri dari membanggakan diri dan harta, tetap hidup dengan sederhana dan tidak berlebihan. Nah, adapun hambatan-hambatan dari aparigraha yaitu serakah, rasa sombong. Nah, contoh hambatan dari aparigraha yaitu jika seseorang memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan dan diselimuti dengan rasa iri, maka orang tersebut akan menyombong-nyombongkan yang ia miliki. Nah teman-teman, tadi itu sudah dijelaskan tentang Yamabrakta beserta bagian-bagiannya. Kemudian, sekarang saya akan lanjut membahas tentang Yamabrakta. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Yamabrakta? Oke, jadi Yamabrakta ini diartikan sebagai kedisiplinan diri yang terdiri dari 5 aspek yang dinamakan dengan Pancen Yamabrata. Pancen Yamabrata ini memiliki pengertian 5 pengendalian diri tingkat rohani. Adapun bagian-bagian dari Pancen Yamabrata dan hambatan dari tahapan-tahapan Pancen Yamabrata ini, yaitu yang pertama ada Saucha yang memiliki arti kemurnian. Hambatan dalam melaksanakan Saucha ini adalah adanya rasa pamrih atau rasa tidak ikhlas. Contohnya, ketika kita membantu seseorang yang sedang kesusahan, ada rasa tidak ikhlas dalam diri ketika membantu orang tersebut. Atau bisa juga kita ketika membantu orang tersebut berharap mendapatkan imbalan setelah membantunya. Kemudian, yang kedua ada santosa, yang artinya kepuasan. Hambatan dalam menjalankan tahapan ini yaitu adanya rasa tidak percaya. Contohnya, saat ada salah satu teman tidak membawa pulpen dan kita meminjamkan pulpen kepada teman tersebut, namun ada rasa tidak percaya, seperti takut jika nanti pulpennya dirusakkan. Kemudian, yang ketiga ada tapa, yang memiliki arti mengekang diri dan menahan nafsu. Hambatan dari tahap ini yaitu tidak bisa menahan diri. Contohnya, ketika kita ke pasar untuk membeli barang yang dibutuhkan, namun kita menemukan barang yang sangat ingin dibeli dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan itu. Kemudian, yang keempat
keempat ada swadhyaya, yang artinya menuntut ilmu. Hambatan pada tahap ini sangat banyak di kalangan siswa-siswi, seperti malas dan kurangnya rasa ingin tahu ketika belajar. Contohnya, ketika ada guru yang memaparkan materi di depan kelas, ada siswa yang bersikap tidak peduli dengan apa yang dipaparkan oleh gurunya tersebut. Padahal kan kita sebagai siswa ada dong rasa ingin tahu dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kelima ada Iswara Pranidhana yang memiliki arti menghormati Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hambatan dalam melaksanakan tahap ini yaitu adanya rasa kurang percaya kepada Tuhan loh. Contohnya saja saat kita melakukan puji Trisandil dengan tidak serius. Kemudian malas juga menjadi hambatan dari pelaksanaan tahap ini. Contohnya dalam agama Hindu kan sehari-hari kita 3 kali sembahyang dalam sehari. Tetapi ada seseorang yang bermalas-malasan sehingga tidak melaksanakan sembahyang dalam satu hari tersebut. Kemudian kita lanjut pada bagian-bagian Astanga Yoga yang ketiga, yaitu asana. Asana adalah sikap duduk saat melaksanakan yoga. Asana ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk perempuan dan laki-laki. Untuk perempuan, duduk bersimpuh ketika melakukan persembahyangan. Kemudian untuk laki-laki dibagi lagi ada 3 posisi duduknya, yaitu pertama Silasana, Siddhasana, dan Padmasana. Nah, hambatan dari pelaksanaan tahap ini yaitu keterbatasan fisik. Contohnya, jika seseorang yang mengalami stroke itu susah untuk melakukan sikap asana, bahkan tidak bisa. Kemudian lanjut pada bagian pranayama. Nah, yang ini memiliki arti sikap dalam pengaturan napas. Hambatan dalam melakukan tahap ini yaitu adanya lingkungan polusi udara. Contohnya saja, ketika seseorang yang melakukan sikap pranayama di dekat orang yang sedang membakar sampah, tentunya akan mengganggu jalan pernafasan kita, sehingga itu akan menghambat ketika kita melakukan sikap pranayama. Nah teman-teman, jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan tentang materi bagian-bagian dari Astanga Yoga. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian-bagian dari Astanga Yoga. Bagian Astanga Yoga yang kelima adalah Pratyahara, yang berarti pengendalian panca indera. Kalian tahu kan apa itu panca indera? Sama seperti sebelumnya, Pratyahara juga memiliki beberapa hambatan. Contohnya, seperti tidak bisa menjaga ucapan dengan sopan dan sering berkata kasar. Kemudian, pada bagian Astanga Yoga yang keenam, ada Dharana, yang berarti konsentrasi. Hambatan dalam melaksanakan Dharana yaitu adanya gangguan yang dapat merusak konsentrasi, seperti adanya suara yang berisik dari luar rumah. Bagian ketujuh dari Astanga Yoga adalah Dhyana, yang berarti meditasi. Hambatan dalam melaksanakan dhyana yaitu pemikiran yang menyimpang dari apa yang sudah dipusatkan, seperti masih memikirkan pekerjaan rumah pada saat meditasi. Nah, yang terakhir nih ada Semedi, yang artinya pencapaian tertinggi dari Astanga Yoga atau pencerahan. Dalam melakukan Semedi, maka seseorang tidak memiliki ikatan dengan orang lain maupun benda. Hambatan dalam melaksanakan Semedi itu karena masih terikat dengan unsur duniawi. Nah, itu tadi bagian-bagian dari Astanga Yoga dan hambatan-hambatan dari Astanga Yoga. Tadi itu kan kalian sudah mempelajari tentang pengertian yoga, lalu ada jenis-jenis yoga, kemudian Astanga Yoga, dan hambatannya. Mungkin sekarang itu kalian akan bertanya, apa sih pentingnya mempraktekkan ajaran Astanga Yoga di kehidupan sehari-hari? Tenang dulu. Ternyata, jika kalian mempraktekkan ajaran Astanga Yoga di kehidupan sehari-hari, itu kalian akan mendapatkan banyak manfaat loh, terutama
untuk kesehatan jasmani dan rohani kalian. Nah, apa sih manfaat-manfaatnya? Jadi, manfaat yang pertama itu ada fleksibilitas. Yaps, fleksibel. Jika kalian melakukan gerakan-gerakan yoga dengan teratur, itu kalian akan mendapatkan postur tubuh yang fleksibel, di mana untuk pembentukan otot yang sehat atau terhindar dari proses yang dapat menyebabkan kekakuan, ketegangan, sakit, dan kelelahan, mempraktekkan yoga itu dapat memberikan solusi secara aman loh. Nah, selain itu, mempraktekkan ajaran yoga juga dapat meningkatkan sebagai gerakan di sendi. Yoga juga tidak hanya untuk otot, tapi juga untuk seluruh sel-sel dalam tubuh kalian. Kemudian, yang kedua itu ada kekuatan. Nah, beberapa gaya dari yoga itu memberikan efek yang paling kuat dibandingkan dengan olahraga lainnya loh. Memperhatikan salah satu dari gerakan yoga, ini akan membantu meningkatkan otot. Selain itu, bisa meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh kalian. Lanjut, yang ketiga, yaitu ada postur. Dengan peningkatan kekuatan, itu akan menghasilkan postur tubuh yang lebih baik, di mana dapat dikatakan bahwa jika kalian sering melakukan gerakan-gerakan yoga, maka postur tubuh kalian itu akan menjadi lebih bagus atau lebih baik. Lalu, yang keempat, itu ada pernafasan. Nah, pernafasan itu juga termasuk dalam yoga yang dimana akan meningkatkan kapasitas paru-paru kalian. Hal ini bisa meningkatkan penampilan dan kinerja kalian. Tetapi, tipikal dari yoga yang tidak difokuskan pada aerobic fitness seperti berjalan atau bersepeda. Sebagian besar yoga menekankan pada dalam dan panjangnya nafas. Dan ini juga yang merangsang respon relaksasi yang akan berlawanan dengan peningkatan respon dari stres. Nah, lanjut yang kelima, yaitu mengurangi stres dan lebih tenang. Nah, beberapa yoga menggunakan teknik meditasi khusus untuk membuat pikiran yang sering stres itu menjadi lebih tenang. Nah, atau dapat dikatakan bahwa saat kalian melakukan gaya yoga yang berupa meditasi, itu biasanya pikiran kalian itu akan lebih terfokus sehingga kalian akan merasa lebih tenang. Nah, gaya yoga lainnya itu juga tergantung pada teknik bernafas yang mendalam untuk memfokuskan pikiran, di mana akan membuat pikiran kalian itu menjadi lebih tenang. Kemudian, yang keenam, itu ada konsentrasi dan mood yang lebih baik. Ternyata, hampir setiap orang yang mengikuti yoga itu merasa lebih bahagia dan puas. Nah, manfaat yang didapat adalah adanya peningkatan aliran oksigen ke otak. Nah, selain itu ternyata yoga itu sering disarankan sebagai sebuah terapi. Nah, kita lanjut. Yang ketujuh, manfaat yoga itu ada jantung menjadi lebih sehat. Mungkin salah satu manfaat dari yoga yang paling dipelajari adalah efeknya pada penyakit jantung, di mana yoga ternyata sudah lama dikenal untuk menurunkan tekanan darah dan memperlambat denyut jantung, di mana manfaat dari memperlambat denyut jantung sangat berarti pada orang yang hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Dan yoga adalah komponen kunci untuk program penyakit jantung. Nah, yang terakhir, manfaat dari yoga yaitu memberikan efek pada kondisi medis. Nah, yoga telah menjadi populer di dunia barat. Bahkan peneliti medis itu juga mulai belajar manfaat yoga loh, yang dimana disebut dengan integratif yoga terapi. Ada yang digunakan sebagai perawatan tambahan medis untuk kondisi tertentu seperti penyakit jantung. Kemudian, manfaat yoga yang lain adalah untuk kondisi medis kronis seperti menghilangkan gejala asma. Nah, sedangkan meditasi itu biasanya lebih cenderung ke pembinaan secara emosional dan kejiwaan. Namun, yang dilatih adalah pemusatan dan pengendalian pikiran kita yang ada keterkaitannya dengan yoga. Sebab, meditasi itu biasanya memiliki keterkaitan dengan yoga, terutama saat menarik dan membuang nafas agar teratur dan halus, sehingga pikiran juga terkonsentrasi. Nah, itu tadi pembahasan tentang manfaat dari Ashtanga Yoga untuk kesehatan kalian. Nah,
Karena materi Astanga Yoga itu sudah sampai di sini atau sudah sampai manfaatnya saja, jadi sekian video dari kami. Kami berharap semoga video yang kami buat ini bisa menjadi referensi buat kalian tentang pelajaran Astanga Yoga dalam ajaran agama Hindu. Jadi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan semangat belajar!